putus asa. Nah, siapa yang tahu apa itu putus asa? Apa? Apa itu putus asa? Apa? Intensif? Apa itu putus asa? Biasa tidak dengar kata putus asa. Hah? Biasa? Biasa? Kalau tidak biasa, wah, sudah berapa lama hidup di dunia ini? Hah? Sudah berapa umurnya? Kalau tidak pernah mendengar kata putus asa. Apa itu putus asa? Hah? Tidak punya harapan. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Oh, ya. Kita berbaik sangka. Kemungkinan mereka ini orang-orang yang tidak pernah berputus asa. Ya, mudah-mudahan kita semua tidak termasuk orang-orang yang berputus asa. Apa itu putus asa? Ya, boleh dari kekecewaan bisa putus asa. Ya, banyak hal-hal yang terjadi kemudian orang bisa berputus asa. Tapi anak sekalian perlu kita ketahui, pantangan besar untuk orang yang beriman itu adalah putus asa. Itu pantangan yang terbesarnya orang-orang yang beriman. Ketika ada orang yang berputus asa, maka diragukan keimanannya kepada Allah. Ya tidak? Hah? Di pondok ini pernah tidak kita mengalami yang namanya putus asa? Mudah-mudahan tidak pernah. Ya bisa saja ketika misalnya dia ujian, ya, dia ujian setelah 1 tahun atau misalnya yang kelas 2 ini, kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kemarin yang kelas 1 naik kelas 2, ada yang sampai dimutasi. Dikirim ke Camning. Nah, ini kemarin ini anak-anak sekalian ini, takut sekali itu kalau bilang dimutasi ke Camning. Ada yang nakal dimutasi ke Camning, ada yang tidak bagus dimutasi ke Camning. Memangnya Camning itu gambaran pondok, gambaran kampus 2 itu di pikiran kalian, di benak kalian itu apakah? Apakah seburuk itu Camning kemudian takut sekali kita dikirim ke Camning? Nah, kampus 2. Ke kampus 2. Di kampus 2 itu bukan tempatnya orang-orang bersalah, bukan tempatnya orang-orang pidana, bukan tempatnya orang seperti kalau di sana itu penjara. Di sana itu kalau mau dilihat suasananya dan ketenangan untuk menuntut ilmu, di sana tempatnya. Tidak seramai di pusat di sini. Tetapi mau tenang, mau betul-betul belajar, betul-betul serius, menikmati suasana yang adem, sana belajar. Di sana tempatnya. Nah, ini kemarin ya ada yang sebenarnya tidak naik kelas, tetapi mereka tidak berputus asa. Ada yang berputus asa. Dia berusaha untuk bertahan, mencoba untuk bertahan, tapi akhirnya dia mengundurkan diri. Ya, ada kemarin yang mengundurkan diri itu dikirim ke Camning, setelah dikirim ke sana. Putus asa. Berputus asa namanya. Tidak lagi
tidak lagi ada asa. Nah, ini tinggal beberapa bulan lagi kita akan menghadapi ujian pertengahan tahun. Nah, di awal ini kami sampaikan kepada anak sekalian, apalagi yang intensif ini. Intensif itu kalau perlu itu sibuk sesibuk mungkin untuk belajar. Jangan pernah ada waktu yang sia-sia, karena bobot pelajarannya itu bobotnya dikali 2. Ya, porsinya, resepnya harus dikali 2. Kalau di kelas 1 reguler, dia hanya menyelesaikan 1 buku itu setengah. Berarti kali 2. Berarti kalau 2 semester, maka 2 buku paket yang harus selesai. Intensif, jangan main-main, jangan main-main. Siang belajar, malam belajar. Nah, itu siang malam harus belajar. Perhatikan. Nah, itu. Nah, kita kembali ke materi ini. Nah, kita sebagai orang beriman, yang mestinya tidak boleh bagi orang yang beriman berputus asa. Berputus asa berarti berhenti berharap kepada Allah. Dan bisa saja mengantarkan seseorang itu sampai bunuh diri. Itu parah-parahnya itu orang berputus asa itu bisa saja mengantarkan seseorang itu sampai bunuh diri. Ya. Jadi kita harus kami bersama bahwa kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Ya, kegagalan itu hanya sementara, keberhasilan yang tertunda. Kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Setelah gagal orang kemudian selesai. Tidak bisa, tidak boleh. Kegagalan itu dia adalah keberhasilan yang tertunda. Kalau kita gagal dalam sebuah perkara, ya mesti harus introspeksi diri. Apa yang harus kita ubah? Apa yang harus kita benahi? Mungkin kita cara polanya mungkin salah menjalani hidup ini. Ya mesti harus diperbaiki. Harus diperbaiki caranya. Ya, gagal, nilainya jatuh, nilainya merah, tidak sesuai dengan standar. Ya, yang mesti harus dilakukan adalah memperbaiki diri kita. Ala kulli hal, baik ketaatan tak mungkin saja kita gagal, kita tidak kelas misalnya karena kurang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sumbernya itu dari ketaatan. Kalau ketaatan kita bermasalah, ketakwaan kita bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua akan berefek. Semua akan rusak, semua akan terganggu, semua akan kacau.
Nah, ini juga ya, nak. Makin tinggi kesolehan kita, ya, makin tinggi ujian, makin tinggi kemuliaannya seseorang, makin tinggi juga ya ujiannya seseorang. Makin tinggi kesolehannya, makin tinggi kesolehan, dia akan semakin tinggi kemuliaannya, dan pasti akan lebih tinggi, semakin tinggi ujiannya itu seseorang. Jadi harus memang persiapkan diri, harus memang sadar dengan diri tak. Polanya seperti itu. Oh, semakin soleh kita, nak. Semakin taat kita, semakin soleh, semakin taat kita, maka semakin mulia kita di sisi Allah. Maka semakin besar juga ujian kita. Itu tantangannya. Jangan sampai, jangan nih paling saya soleh sekali, tidak usah nih, takut kan nanti menghadapi ujian. Ya, tidak juga seperti itu. Ya, kesolehan bagi seorang muslim itu wajib. Nah, maka dari itu manusia biasa, kita sebagai hamba Allah, ya, berhak kita membuat rencana-rencana. Kita berhak. Tetapi perlu kita ketahui bersama, nak, bahwa rencananya Allah lebih indah. Karena kenapa? Nah, disinilah banyak orang yang gagal, banyak orang yang putus asa. Terlalu banyak rencananya. Bagus, rencananya bagus-bagus. Ya. Banyak orang punya rencana yang bagus sekali rencananya. Mau buat ini, mau nanti begini. Ya. Mau nanti seperti ini. Tetapi dia tidak ketahui bahwa rencananya Allah lebih indah. Maksudnya begini, ya. Pernah tidak? Ya, ini dalam hidup kita. Pernah tidak kita merencanakan sesuatu, kemudian rencana itu tidak terrealisasi, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai yang kita harapkan? Pernah tidak? Pernah? Bagaimana rasanya? Kecewa? Karena kenapa? Rencana Allah itu lebih indah. Tidak semua apa yang kita rencanakan itu, nah, itu yang kemudian dikehendaki Allah, diridhai oleh Allah. Kita yang terlalu kepedean, terlalu pede bahwa bagus ini rencana saya. Ya. Contoh kecil. Pernahlah tidak kita merencanakan sekolah di tempat yang lain, menurut kita itu baik, bagus, ya bebas, setiap hari bisa bersama dengan handphone. Ada kira-kira di sini? Ada tidak? Ya, merencanakan sekolah di sekolah favoritnya. Ada tidak? Tetapi apa? Ya, maunya Allah kalian itu, ya, maunya Allah kalian itu mondok di Pondok Modern Turi Langit. Maunya Allah itu kalian masuk di pesantren. Ya. Jadi yang berputus asa gagal, mengundurkan diri, berhenti dan sebagainya. Karena tidak sesuai dengan rencananya. Tetapi ketika orang-orang yang bagus, ya,
imannya, yang taat sama orang tua, yang taat sama Allah, ngikut. Kemudian mengatakan, ya Allah, ini mungkin rencanamu yang paling indah untuk saya. Akhirnya ridho, bertahan, ya, di pondok belajar sampai hari ini bertahan. Sampai sekarang masih ada di pondok, tidak kabur, tidak berhenti dan sebagainya. Nah, itulah salah satu. Nah, karena kenapa nak? Di dalam kehidupan ini tentunya kita juga harus mengerti dan paham bahwa ya, kita ini bukan sutradara dalam kehidupan ini. Tapi posisi kita sebagai pelaku. Sutradaranya itu Allah. Kita ini pemain. Ibaratnya dunia ini adalah panggung. Ya, ibaratnya dunia ini adalah panggung. Sutradaranya adalah Allah. Kita sebagai pelakonnya. Ya. Ya diarahkan. Allah bilang seperti ini, ya seperti ini. Allah mengatakan seperti ini dalam Quran, seperti ini. Tapi bukan berarti kita tidak punya rencana. Itu tadi yang kami sampaikan bahwa berhak kita punya rencana, tetapi kita tidak bisa memastikan itu harus terjadi, harus tompi begitu. Tidak bisa begitu. Ya. Nah, gitu. Maka anak-anak sekalian, ya, hapus itu yang namanya putus asa dalam hidup kita. Hapus itu yang namanya putus asa. Ya. Tidak ada kata putus asa dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai putusnya nyawa. Hilangkan putus asa dalam hidup kita sampai waktunya kita putusnya nyawa. Itulah orang-orang yang kuat imannya. Itulah orang-orang yang orang-orang soleh dan soleha. Tidak ada kata putus asa dalam hidup kita. Baik kita nanti akhirnya putus nyawa, meninggal. Ya. Nah, itu yang harus kita pegang, prinsip kita dalam itu di mahfuzat ya kelas 1 ya. Man jadda wajadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Dan yang mestinya yang harus kita lakukan adalah dalam hidup kita ini bersungguh-sungguh. Man jadda wajadah, apapun yang kita urus, apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita, ya sebagai santri yang menuntut ilmu harus manjada wajada sebagai santri, supaya apa yang kita dapatkan sebagai santri kita bisa dapatkan. Bersungguh-sungguh terus. Ya, bersungguh-sungguh terus. Nah, namun ya mahfuzat yang lainnya ya ijtihad ya wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan dan jangan pula lengah, karena penyesalan itu akibat dari orang yang malas. Makanya kenapa bisa ada orang putus asa? Ya, karena kenapa bisa ada orang yang menyesal dan akhirnya putus asa? Karena di awal dia sudah malas-malasan. Ya, dan mesti anak-anakku pahami bahwa wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kesenangan kecuali setelah apa? Kepayahan, bersusah payah.
Ini yang harus dimengerti, dipahami. Tidak mungkin kan kita langsung enak-enak saja, ya. Tiba-tiba langsung dapat nilai bagus. Tidak bisa. Harus berusaha, bersusah payah, bersulit-sulit. Ya, berjuang, belajar, berjuang di majelis tidak tidur. Tidur. Bagaimana caranya menjadi orang yang baik, orang yang ini kalau selalu mau tidur, tidak bersungguh-sungguh, ya, harus bersungguh-sungguh. Ya. Nah, di Quran surah 36 ayat 36 yang artinya, dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Ya. Tetapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa. Allah sudah memberikan banyak nikmat, rahmatnya Allah. Nah, baru saja dikasih satu kegagalan, ya, ini ciri-ciri orang yang kufur nikmat. Banyak, ya, sudah banyak kenikmatan yang dikasih oleh Allah selama dia hidup di dunia ini. Sudah bertahun-tahun dikasih rahmat oleh Allah. Mereka senang, gembira dengan rahmat yang dikasihkan oleh Allah. Tetapi ketika dikasih musibah karena kesalahannya, mereka berputus asa. Ini ciri-ciri orang yang tidak bersyukuri nikmat Allah. Banyak ayat-ayat putus asa di dalam Al-Quran. Ada juga di Quran surah 15, 55, 56. Jangan engkau termasuk orang-orang yang putus asa. Di Quran surah 12 ayat 87, orang-orang yang putus asa, rahmat orang yang sesat. Nah, itu maka kita tidak boleh berputus asa. Ada lagi di Quran surah 39, 53, jangan putus asa dari rahmat Allah atas segala dosa-dosa, karena Allah pengampun dan Maha Penyayang. Bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, berdosa kepada Allah, jangan berputus asa, karena pintu taubatnya Allah enggak lebar bagi orang-orang, bagi pendosa kayak kita ini meminta ampun sama Allah. Ya. Jadi tidak boleh. Makanya hari ini tidak boleh ada kata putus asa. Itu sudah ada di dalam Al-Quran banyak terkait orang-orang yang berputus asa. Bahkan Allah mengatakan jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah atas dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Kita pernah gagal, kita pernah salah, kita pernah berdosa sama Allah. Tapi jangan putus asa. Karena apa? Karena Allah bilang Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Makanya hapus kata putus asa dalam hidup kita. Hapus kata putus asa sampai kita putusnya nyawa. Cukup sekian untuk hari ini. Dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma nunul kalami mayastur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.